Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok EYES yang beranggotakan Eka Fitrianingsi dengan NIM 2251006 dan Dewi Sarina dengan NIM 2251017. Di sini kami akan presentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Enskripsi dan Deskripsi dengan metode Advanced Encryption Standards. Metode AES Advanced Encryption Standards adalah algoritma kriptografi yang digunakan untuk mengenkripsi dan mendeskripsi data secara aman. Dikembangkan sebagai pengganti DIS, Data Encryption Standards, dan diadopsi oleh NIST, National Institute of Standards and Technology pada tahun 2001 sebagai standar enkripsi modern. Kelebihan AES 1. Keamanan tinggi. AES sangat sulit ditembus dengan serangan brute force karena panjang kunci yang besar. 2. Efisiensi. AES lebih cepat dibandingkan algoritma kriptografi lainnya seperti triple DIS. 3. Banyak digunakan. Standar enkripsi ini digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari keamanan jaringan hingga penyimpanan data. Kekurangan AES 1. Vulnerable terhadap serangan side channel. Serangan berbasis analisis komunikasi daya atau waktu eksekusi dapat digunakan untuk mengeksploitasi implementasi AES yang lemah. 2. Kompleksitas implementasi. Dibandingkan algoritma sederhana seperti Source, Shipper, AES memiliki struktur yang lebih kompleks dan membutuhkan lebih banyak sumber daya. Baik, selanjutnya ada proses enkripsi AES. Setiap putaran dalam enkripsi AES terdiri dari 4 operasi utama. Yang pertama, subbase. Setiap byte dalam blok data diganti menggunakan tabel substitusi Xbox untuk meningkatkan kompleksitas kriptografi. 2. Shift roles. Setiap baris dalam matriks blok data digeser ke kiri dengan jumlah langkah tertentu untuk meningkatkan difusi data. 3. Mix column. Setiap kolom dalam matriks dikalikan dengan matriks tetap menggunakan operasi Galois-Frey atau GF 2�8 untuk mencampurkan informasi dalam blok data. 4. Add role key. Blok data dikomunikasikan dengan kunci role yang dihasilkan dari ekspansi kunci utama menggunakan operasi XOR. Sedangkan proses deskripsi AES, proses deskripsi pada AES merupakan kebalikan dari proses enkripsi menggunakan operasi sebagai berikut. 1. Inf subbase, kebalikan dari subbase. 2. Inf shift roles, kebalikan dari shift roles. 3. Inf mix columns, kebalikan dari mix column. Dan 4. Add roles key. Di video kali ini saya akan membahas sebuah program PHP yang memungkinkan kita untuk melakukan enkripsi dan dekripsi teks menggunakan algoritma AES 256 CBC. Program ini memanfaatkan kunci yang sudah ditentukan sebelumnya untuk memastikan bahwa hanya kunci yang benar yang bisa digunakan. Kita akan bahas kode PHP ini secara rinci, jadi mari kita mulai. Yang pertama, teman-teman ke exam. Lalu di bagian Apache kita start, di bagian MySQL juga kita start. Setelah itu kita close. Kemudian teman-teman ke bagian File Explorer, lalu ke OSC, ke exam. Nah, terus cari bagian htdocs. Nah, di sini teman-teman bisa buat folder baru ya. Namanya itu sesuai kan aja sama apa yang teman-teman mau. Nah, kebetulan di sini saya sudah buat foldernya dengan nama CyberX. Jadi langsung saja kita ke aplikasi Visual Studio Code. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan file yang bernama encrypt-decrypt.php. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit kode-kode program tersebut. Jadi di bagian sini itu ini untuk mendefinisikan kunci yang valid menggunakan fungsi define. Kunci ini adalah 32 karakter yang akan digunakan untuk proses encrypt dan decrypt. Kunci yang dimasukkan oleh pengguna harus cocok dengan kunci ini. Kalau tidak, proses encrypt atau decrypt akan gagal. Ini adalah langkah pertama untuk memastikan keamanan data kita.
Selanjutnya, kita ke bagian fungsi untuk enkripsi. Nah, fungsi ini bertugas untuk mengenkripsi teks yang kita masukkan. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama itu validasi kunci. Pertama, kita memeriksa apakah kunci yang dimasukkan oleh pengguna cocok dengan kunci yang telah kita tentukan. Atau di bagian valid key-nya itu ya teman-teman. Jika tidak cocok, fungsi ini akan mengembalikan false, yang berarti enkripsi gagal. Yang kedua, membuat IV atau initialization vector. Kita menggunakan open ini ya teman-teman, untuk menghasilkan nilai acak yang disebut IV. IV ini penting karena membuat enkripsi lebih aman. Yang ketiga, proses enkripsi. Proses ini menggunakan fungsi ini ya teman-teman. Jadi kita mengenkripsi teks asli atau plain text dengan kunci yang valid dan IV yang telah kita buat. Hasilnya adalah teks yang sudah terenkripsi. Nah, yang keempat itu di bagian base 64 code-nya ya teman-teman. Teks terenkripsi akan digabung dengan IV dan diubah menjadi format base 64, sehingga kita bisa mengirimkan atau menyimpannya dalam format teks biasa. Kemudian selanjutnya kita pergi ke bagian fungsi dekripsi. Nah, jadi fungsi dekripsi ini digunakan untuk mendekripsi teks yang sudah terenkripsi. Nah, begini cara kerjanya. Yang pertama itu validasi kunci. Seperti di fungsi enkripsi, kita memeriksa apakah kunci yang dimasukkan cocok dengan valid key-nya ya teman-teman. Dengan valid key-nya ini. Kalau tidak, kita kembali ke false. Nah, yang kedua, di base 64 decode-nya itu teks yang terenkripsi dalam format base 64 akan dikodekan kembali menjadi data biner. Yang ketiga, itu mengambil IV dan ciphertext. Kita ambil IV dari bagian awal data dan ciphertext dari bagian setelahnya. Dan kemudian itu proses dekripsi. Kita gunakan fungsi ini ya teman-teman untuk mendekripsi ciphertext menggunakan kunci dan IV yang sesuai. Yang keempat itu kita pergi ke formulir enkripsi dan dekripsi, yaitu di ini ya teman-teman. Nah, di bagian ini tuh di mana pengguna dapat memasukkan teks dan kunci untuk proses enkripsi atau dekripsi. Terus di sini pengguna diminta untuk memasukkan kunci enkripsi dan teks yang ingin dienkripsi. Setelah menekan tombol proses, data akan dikirim dan diproses oleh PHP. Untuk dekripsi, formulirnya mirip, tetapi pengguna akan memasukkan teks terenkripsi dan kunci dekripsi. Selanjutnya itu menangani pesan error. Menangani pesan error. Kita juga menambahkan logika untuk menampilkan pesan error jika ada masalah selama proses enkripsi atau dekripsi. Misalnya nih, jika kunci yang dimasukkan salah, pengguna akan melihat pesan error seperti ini, teman-teman. Pesan error ini sangat penting ya, karena memberi tahu pengguna apa yang salah, misalnya kunci yang dimasukkan salah atau enkripsi gagal. Selanjutnya kita masuk ke menampilkan hasil di bagian sini. Jika jadi,
enkripsi berhasil, hasilnya akan menunjukkan teks asli dan teks terenkripsi. Begitu juga dengan dekripsi, yang akan menampilkan teks terenkripsi dan teks yang telah berhasil dekripsi. Nah, oke teman-teman, jadi langsung saja kita lihat contoh output enkripsinya. Jadi teman-teman bisa pergi ke sini, Microsoft Edge. Nah, di sini teman-teman ketikkan http://localhost/ Nah, ini tuh nama folder yang kita buat tadi ya sebelumnya teman-teman. Yang di sini nama folder saya buat tadi tuh CyberX. Lalu klik enter. Nah, di sini kita masuk ke encrypt decrypt. Nah, seperti ini tampilannya ya teman-teman. Langsung saja kita masukkan di sini kunci enkripsi, yaitu ada 32 karakter. Jadi kita harus masukkan sesuai yang kita buat tadi di sini ya teman-teman. Jadi yang ini itu kita kopikan aja, terus kita masukin ke sini. Terus di sini yang ingin di enkripsi itu misalnya kita masukin halo ini ya. Terus kita klik proses enkripsi. Jadi hasil enkripsinya seperti ini ya teman-teman. Jadi saya jelaskan sedikit. Kalau yang ini itu teks yang kamu masukin tadi ya, teks awal. Nah, kalau yang ini itu hasil enkripsi yang udah diubah jadi kode-kodean gitu, yang nggak bisa dibaca secara langsung ya. Kemudian kita masukin teks yang terenkripsi, karena di sini sudah otomatis ada, jadi kita tinggal klik proses dekripsi. Jadi ini hasil dekripsinya tadi. Ini itu hasil dari enkripsi tadi ya teman-teman. Nah, kalau ini itu hasil dekripsi yang sudah dikembalikan ke bentuk teks aslinya. Nah, aku tunjukin kalau misalnya teman-teman salah masukin kunci enkripsinya. Contohnya kita masukin Nah, misalnya kita masukin seperti ini ya. Di sini kita tulis lagi halo dunia. Jadi di sini dia akan menampilkan pesan error, yaitu kunci yang dimasukkan salah. Pastikan kunci sesuai. Nah, jadi teman-teman harus pastikan kalau kunci yang teman-teman masukkan itu sudah sesuai. Jadi sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.